Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja, DPR RI bertekad untuk terus memperjuangkan setiap aspirasi dan masukan dari berbagai elemen buruh dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi seluruh buruh Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui usai menerima audiensi perwakilan Gerakan Buruh Jakarta dan Gerakan Bersama atau GBER BUMN di ruang rapat Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan pimpinan DPR RI bersama anggota DPR telah menerima Gerakan Buruh Jakarta dan Gebrak BUMN yang menyampaikan aspirasinya. Sufmi Dasko menyatakan aspirasi yang telah diterima dari perwakilan buruh akan terus diperjuangkan dan diharapkan dapat membawa hasil yang baik demi kesejahteraan buruh Indonesia. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI bersama dengan teman-teman anggota DPR telah menerima kawan-kawan dari Gerakan Buruh Jakarta, Gebrak dan Gebrak BUMN untuk menerima aspirasi dari kawan-kawan sekalian dan insya Allah kami akan perjuangkan dan mudah-mudahan membawa hasil yang baik. Ketua Gerakan Buruh Jakarta Akbar Aziz mengatakan buruh berharap ada terobosan yang baik dalam upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan carut-marut mengenai ketenagakerjaan, sehingga pekerja Indonesia dapat menikmatinya di negara sendiri, bukan justru tenaga kerja asing yang diuntungkan. Akbar Aziz berharap dapat ditemukan formula yang terbaik yang dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh buruh Indonesia. Terkait dengan adanya penyelesaian sesuai dengan apa yang sudah kita dapatkan tadi, Fatwa Mahkamah Agung, dan ini merupakan salah satu jalan keluar terkait dengan cerut-perutnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Zikri Yasser Todenus, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Andi Akmal Pasludin mengatakan program cetak sawah mampu menangkal krisis pangan nasional. Ditemui saat menggelar rapat dengan Sekjen Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan program cetak sawah yang dilakukan pemerintah terbilang sukses. Hanya saja ada pihak yang menyalahgunakan program tersebut untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri. Untuk itu, Andi Akmal berpesan agar anggaran program cetak sawah tidak lagi dikorupsi seperti kasus korupsi yang terjadi di Ketapang, Kalimantan Barat. Kita dukung idenya ya, tapi dipastikan bahwa lahan tersebut memang available ya, artinya bisa digunakan. Ya kan, jangan membuka misalnya gambut yang dalam ya, yang memerlukan biaya sangat besar, yang hanya sekedar proyek gitu kan. Masih banyak sebenarnya lahan-lahan hutan itu, hutan-hutan perhutanan sosial ya, yang ada di sekitar pemukiman penduduk itu bisa dijadikan sebagai kawasan pertanian. Selanjutnya, Andi Akmal meminta kementerian terkait bekerja sama dalam program cetak sawah tersebut untuk membuka lahan persawahan baru di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan karena kekeringan. Selanjutnya, Andi Akmal meminta kementerian terkait bekerja sama dalam program cetak sawah tersebut. Kementerian Pertanian, Kehutanan, ya kan, PUPR, Agraria, ya kan, termasuk BUMN bersinergi agar pangan ini betul-betul bisa kita mandiri dan kita tidak khawatir kekurangan itu, ya kan? Karena pandemi COVID ini kan menyebabkan negara-negara di luar juga menahan produknya gitu. Kita harus mencari lagi sumber-sumber lahan lain yang bisa digunakan untuk persawahan. Habibie dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong pemerintah dalam peningkatan modernisasi alutsista dan peningkatan standar penggunaan persenjataan dengan kerjasama di bidang pertahanan dengan Ukraina. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan Ukraina adalah salah satu negara yang memiliki potensi dari segi pengembangan teknologi persenjataan, termasuk alutsista. Untuk itu, Yan mendorong pemerintah meningkatkan standar penggunaan persenjataan dengan memenuhi satuan-satuan tugas khusus yang memiliki spesifikasi yang lebih baik. Memang kita melihat bahwa Ukraina ini sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi dari segi pengembangan teknologi, ya, persenjataan termasuk dengan alutsista ya, baik itu kendaraan tempur, pesawat tempur dan juga perkapalan.
Senada dengan hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI Yuniko Siahaan mengatakan Ukraina adalah salah satu negara produsen senjata terbaik di dunia dan dalam menjaga hubungan baik kedua negara dituangkan dalam bentuk perjanjian pertahanan antara Indonesia dan Ukraina. Yuniko menambahkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan transfer teknologi industri dalam negeri. Kita tahu Ukraina adalah salah satu produsen peralatan militer yang cukup baik dan di dalam menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak dalam kedua negara, kita perlu menurunkan ini ke dalam bentuk perjanjian pertahanan di antara kedua negara. Tujuannya memang untuk meningkatkan, ya kan, dan kemudian ada transfer of teknologi yang akan nanti dilakukan oleh industri yang ada di sana untuk membantu perkembangan industri pertahanan nasional kita. Kira-kira seperti itu. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Lumbung Pangan Nasional harus diwujudkan setelah jeda berikut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda mendorong Kementerian PUPR fokus dalam membangun sistem irigasi pertanian di Kalimantan Tengah. Selain itu, alat pertanian modern juga diperlukan untuk mendukung terwujudnya program Lumbung Pangan Nasional. Lumbung Pangan Nasional sangat dibutuhkan Indonesia. Bukan hanya karena pandemi COVID-19, namun perubahan iklim juga mempengaruhi peningkatan kebutuhan pangan di masa depan. Untuk itu, Rifki Nizami mendorong pemerintah pusat dan daerah lebih fokus membangun sektor pertanian, khususnya dalam penyediaan alat pertanian modern dan mencetak petani muda yang berinovasi. Nah, langkah yang dilakukan oleh Presiden dan Kabinet menunjuk Kalimantan Tengah, Kabupaten Kuala Kapuas dan Pulang Pisau adalah langkah yang perlu didukung oleh DPR RI. Kami di Komisi 5 misalnya memberikan dukungan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membenahi berbagai saluran perairan, irigasi baik primer, sekunder maupun tersier. Menurut Rifki Nizami, Indonesia berpotensi mewujudkan lumbung pangan nasional. Selain iklim dan tanah yang subur, ketersediaan lahan yang sangat luas juga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, Rifki Nizami mendorong Kementerian PUPR segera memperbaiki saluran irigasi dan membangun bendungan untuk pengairan sehingga dapat mencegah terjadinya krisis pangan. Lahan Kalimantan yang begitu besar dan masih dikuasai sebagian besar oleh negara, memang harus dipikirkan oleh negara dalam rangka kemakmuran rakyat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana amanah pasal 33 konstitusi, food estate saya pikir adalah ikhtiar menuju ke arah situ. Hilman Hidayat dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah dapat memotivasi tenaga pengajar dan lulusannya untuk terus mengembangkan penelitian sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi internasional. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengapresiasi UIN Wali Songo Semarang yang telah memenangkan beberapa penghargaan di bidang riset dan penelitian tingkat internasional. Selain itu, ia juga mendorong UIN Wali Songo dapat memberi kemudahan dan fasilitas bagi para pengajar dan mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk bahan kajian pembangunan Indonesia. Fokus kita dari Komisi 8 agar apa yang menjadi visi misi UIN Wali Songo ini bisa tercapai, salah satunya memperbaiki sistem manajemen administrasi yang dianggap terlalu berbelit-belit sehingga menghambat keinginan para pengajar untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya para dosen melakukan penelitian. Di kesempatan yang sama, anggota Komisi 8 DPR RI Husni berharap para lulusan Universitas Islam Negeri Wali Songo dapat menjadi orang-orang yang tidak hanya handal dalam ilmu keagamaan, namun juga dapat terus berprestasi dan bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Lulusan UIN Wali, terutama khususnya yang lulusan UIN Wali Songo, kita berharap mereka adalah orang-orang yang mempunyai akhlakul karimah, orang-orang yang berprestasi, dan juga adalah orang-orang yang bahagian dari pembangunan bangsa dan negara ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ferdian Nur Rahman, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian PT Krakatau Steel yang membukukan laba di kuartal pertama tahun 2020 senilai 1 triliun rupiah setelah 8 tahun terakhir mengalami kerugian. Ditemui usai memimpin rapat kunjungan kerja reses Komisi 6 DPR RI dengan jajaran direksi PT Krakatau Steel di Kota Cilegon, Banten, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengapresiasi restrukturisasi dan transformasi yang dilakukan jajaran direksi Krakatau Steel. Martin berharap laba yang diperoleh Krakatau Steel dapat berlanjut di kuartal selanjutnya dan terus bertahan. Kita memberi apresiasi bahwa pada manajemen yang sekarang di tahun terakhir sudah membukukan laba. Tapi tentu harus bisa sustainable agar kemudian di tahun-tahun ke depan dukungan dari anggaran negara itu bisa semakin berkurang atau kalau perlu tidak perlu lagi untuk menopang bisnis dari Krakatau Steel. Senada dengan hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Putu Supatma Rudana juga mengapresiasi laba yang diperoleh Krakatau Steel di kuartal pertama melalui restrukturisasi dan penekanan biaya di berbagai bidang. Putu berharap Krakatau Steel mampu memperkuat ketahanan produksi besi dan baja di dalam negeri. Industri ini begitu penting untuk pembangunan Indonesia ke depan. Kita ketahui juga bahwa saat ini pemerintah sedang menargetkan pembangunan infrastruktur yang begitu besar dan masif, juga persiapan-persiapan ke depan untuk pembangunan lainnya di sektor lain juga dalam hal support kepada industri yang ada di Indonesia. Dari Cilegon, Banten, Mahir Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah Kabupaten Cianjur segera menyelesaikan konflik pertanahan di daerahnya, baik konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun redistribusi tanah. Ditemui saat kunjungan kerja reses ke Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arief Wibowo mengatakan, Komisi 2 berharap pemerintah daerah dapat segera menyelesaikan kasus terkait konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan. Arief Wibowo menambahkan selain konflik tanah, Komisi 2 juga berharap permasalahan redistribusi tanah segera diselesaikan. Ya, terutama ada kasus besar tentang hak rakyat atas tanah terkait konflik HGU satu perusahaan dan juga menyangkut proses redistribusi tanah yang kurang sedikit saja di Cianjur ini yang bisa segera dituntaskan. Anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan ada kelemahan dalam perencanaan keuangan dan SDM di PPN Kabupaten Cianjur. Selain itu, terkait redistribusi tanah, Sodik pun meminta agar persoalan tanah terlantar segera didata dan diselesaikan. Saya melihat tadi ada beberapa progres yang bagus, semacam pensertifikatan tanah, pendaftaran tanah, dan lain-lain. Tapi yang tadi kami soroti, terutama oleh saya, adalah soal redistribusi tanah yang terkait dengan tanah-tanah terlantar. Kami minta dengan sangat agar tanah terlantar itu diidentifikasi dengan cermat, ya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI meminta kepada pemerintah agar mereformulasi konsep dasar sanksi administratif perizinan berusaha dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Saat melakukan rapat panja Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah, tim ahli Badan Legislasi, dan DPD RI baru-baru ini, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan dalam pembahasan beberapa rumusan terkait kepentingan kemudahan perizinan harus terintegrasi dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Supratman, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah selesai dibahas dan norma-norma kewenangan keduanya sudah terkonfirmasi. Selain itu, terkait pelanggaran perizinan perlu dibedakan antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Hal yang terkait dengan soal sanksi ini, itu pemerintah lakukan rekonstruksi kembali, reformulasi norma-normanya.
mana kualifikasinya sebagai tindakan administratif dan harus dikenakan dengan sanksi administratif, mana perbuatan yang memang sudah bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana sehingga sanksinya harus pidana. Nah, itu pemerintah lagi menyusun itu. Yang kedua, Anggota Badan Legislasi DPR RI Darori Wonodipuro mengungkapkan Panja Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja harus menyepakati klasifikasi sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Darori, karena banyaknya undang-undang yang akan dikombinasikan, maka pemerintah harus membuat matriksnya. Pidana administrasi itu ada 3 jenis, itu menurut undang-undang, yaitu pidana ringan, sedang, dan berat. Dan di dalam aturan perundang-undangan administrasi, bahwa pidananya didapatkan di undang-undang, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Jadi PP tidak boleh mengatur pidana. Nah, saya memberi rekomendasi perlu bikin matrik. Fitian dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi imbauan Menteri Dalam Negeri terkait tata cara kampanye terbuka dalam Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 yang harus menerapkan protokol kesehatan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sepakat protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat pada seluruh kegiatan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan, penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus memastikan peserta Pilkada serentak serta simpatisan dan masyarakat benar-benar menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bahkan jika diperlukan, imbauan Mendagri terkait penerapan protokol kesehatan saat kampanye dibuat dalam aturan tertulis oleh KPU yang penerapannya diawasi Bawaslu. Jadi yang pertama memang dalam masa pandemi ini kita mesti ketat dalam melakukan protokol COVID dalam kegiatan masyarakat, termasuk juga melakukan kampanye-kampanye dalam pilkada. Namun aturannya itu kan yang menggodok adalah KPU dan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Bawaslu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga berharap seluruh pihak menaati aturan terkait tata cara kampanye terbuka di masa pandemi COVID-19 yang disusun KPU dan menyesuaikan dengan protokol kesehatan demi menjaga kesehatan seluruh pihak yang terlibat kampanye terbuka dalam rangka Pilkada serentak 2020. Sehingga silakan saja apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri itu menjadi masukan dan kajian untuk KPU dan Bawaslu untuk bisa dilaksanakan dalam rangka protokol COVID yang memang harus dilakukan di masa pandemi ini. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Mahi Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.